Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng siang sahabat KBB ku. Masih bersama dengan Cewida dalam acara Ngobrol-ngobrol bareng di KBB on You. Siang ini Cewida kedatangan pelaku UKM Bandung Barat. Mending kita kenalan langsung yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akang atau Latina? Anaknya? Ya, akang lah. Ameh rada juga ngorak. Nama saya Prana. Kata ibu saya itu warisan dari orang tua. Nama lengkapnya Prana Haji Sasdara. Saya tinggal di Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat. Nah, Akang ini bergelut di bidang apa usahanya? Alhamdulillah saat ini, bahkan mungkin sejak tahun 2002 saya bergelut dalam bidang usaha fashion, terutama salah satunya di konveksi lah gitu, atau bergelut dalam pesanan-pesanan untuk pakaian-pakaian seragam dan lain-lain. Khusus atau fashion untuk perempuan juga atau ke semua kalangan? Apapun itu bentuk pakaian, bahkan tas yang tapi segmentasi saya sama saat ini adalah dalam pesanan. Jika nak bisa pesannya. Nama brandnya apa, Pak? Kan? Nama brand itu Sasdara Desain. Sasdara. Iya. Tapi kan Dara identik dengan nama perempuan, Dara enggak? Tapi kan itu nama saya. Oh iya, Dara. Kan nama saya itu Prana Haji Sasdara, jadi saya ambil dari nama belakangnya. Oh iya. Bukan khusus untuk kaum peret, bukan. Jadi semua kalangan. Bahkan kita produk pakaian wanita, pakaian pria, apapun itu, tapi memang hampir 90% produk saya itu mencakup berdasarkan pesanan. Berarti bukan hanya untuk kalangan pribadi, tapi perusahaan juga mungkin bisa mesan. Ya, perusahaan dari pemerintah juga, dari sekolah-sekolah, dari pihak kampus dan lain-lain lah, banyak alhamdulillah. Oh, seperti ini ya? Nah, itu dari Kementerian Sosial. Cik. Misal, saya kan bergerak di bidang rias pengantin juga. Ada pesanan khusus untuk rias pengantin atau apa enggak? Bisa. Jadi kita bisa Asik. membuat sesuai. Jadi sesuai pesanan lah, kita bisa custom lah. Jadi kita kerjakan tuh benar-benar sesuai keinginan pemesan. Jadi tidak dikhususkan. Enggak. Jadi kita umpamanya Pak, saya hanya menyediakan seragam enggak. Kalau orang butuh tas, kita juga bikin tasnya, seperti yang ini nih. Oh, ya, tas ini. Untuk kegiatan-kegiatan pelatihan seperti ini. Terus banyak lah. Alhamdulillah memang saya bergelutnya dalam bidang itu. Oh, pantas pemirsa. Cece asa ingat nih dengan tas ini. Kayak ada kenangan tersendiri. Akan bergerak di bidang ini aja atau bidang lain misal? Ya. Soalnya saya sering ketemu loh. Familiar wajah-wajah banget. Kalau dilihat dari tas, mungkin Cewida pernah ikut diklat yang ada atau pelatihan yang dilaksanakan di KBB. Itu beberapa dinas tasnya dari saya atau memang pasti trainer kitnya dari kita, bukan tas aja ada pakaiannya dan lain-lain, bahkan bukunya juga gitu ya. Tapi di luar itu memang kalau ada kegiatan-kegiatan terutama di Bandung Barat mungkin saya sering muncul. Sebetulnya wajahnya familiar gitu. Ya mungkin nggak tahu wajah pasaran atau apa ya. Tapi ketika ada kegiatan-kegiatan terutama yang nyangkut kewirausahaan atau nyangkut UMKM, biasanya saya ada di sana. Selain memasuk ini. Alhamdulillah saat ini saya dipercaya jadi Ketua Forum UMKM Kabupaten Bandung Barat. Jadi karena jangan lihat alit nanya. Ternyata. Jadi gini, selain itu memang
alhamdulillah juga selain dikasih kesempatan untuk memberikan materi-materi tentang kewirausahaan bagi para pelaku UMKM di Bandung Barat. Selain juga menjadi pendamping untuk wirausaha juga baik di kabupaten maupun di provinsi. Jadi bisa nggak menjadi pendamping aku? Nah, itu harus ada yang dari Berat. sebelah. Iya, Mas, selama ini pasti namanya usaha kan nggak mungkin lurus. Kendala yang dihadapi selama ini. Jadi kalau lihat kendala yang Kalau namanya usaha. Abi badak kan memang kendala lebih sebenarnya deui. Nah itu sebenarnya jadi pikiran saya juga. Gitu. Mungkin terinspirasi nanti kan dia bergerak di dalam fashion. Oh, yang cocok nih untuk si Cece yang pada gini gitu menurutnya. Bisa. Maksudnya gini, yang namanya usaha itu pasti. Karena tidak ada orang yang sukses dalam sesaat. Saya aja merintis usaha ini dari 2002. Dan itu sekali lagi itu bukan tanpa kendala. Pastilah. Saya memulainya dari benar-benar kecil dengan memiliki satu mesin jahit hitam gitu dan mesin operasi yang hijau. Biasa sok warisan biasa tidak. Iya, dari orang tua asli itu. Asli dari orang tua. Barokah ya, karena berarti barokah. Alhamdulillah. Nah, karena keadaan saya waktu itu gitu ya. Saya hanya berpikir nih dengan keadaan tubuh yang cacat dulu, apa yang saya bisa lakukan untuk menghidupi keluarga gitu ya. Akhirnya yang saya pikirkan cuma bisa menjahit nih, yang nggak perlu kemana-mana, dan saya bisa menghasilkan. Konsumen kan datang sendiri ya kalau Ya, menjahit. kalau konsumen datang sendiri. Tapi ternyata ketika kita mencoba memulai usaha itu, ada pesanan nih, satu sekolah pertama sekali SD yang datang, saya masih ingat itu SDN Cilame di Ngamprah. Kemudian SMP Bina Karya itu Cimanggu, Kecamatan Ngamprah. Itu yang dua sekolah pertama order saya. Nah, ketika kita nyoba waktu itu saya belum bisa apa-apa, belum bisa jahit. Nah, bisa jahit tapi cuma bisa ngejalanin mesin. Jadi untuk pola aja saya membeli baju kaos, kita potong, kita buka jahitannya, kita tempelin gitu untuk awal. Neplak benernya. Kita orang sunat ya, tapi ya alhamdulillah dari situ muncul ide bagaimana nih mengembangkan usaha. Bagaimana dengan keadaan fisik saya seperti saya bisa memberi manfaat buat banyak orang. Kemudian kita sambil belajar, ketemu rekan-rekan yang memang belajar dalam bekerja dalam bidang itu, akhirnya bertahap lah sampai 2010 saya alhamdulillah pernah punya banyak karyawan sekitar 40 orang. Nah, tapi sekali lagi tadi kita bukan tanpa kendala. Pertama, kalau bilang orang dulu lah, ketika saya berpola pikirnya masih ini, kendala usaha itu katanya modal, udah pasti. Ya pasti. Tapi mentok di modal. Tapi sebetulnya modal bisa diusahakan. Ya alhamdulillah saat dulu itu ya ada bantuan jadi juga dari pihak bank mertua. Bank mertua dan bank orang tua gitu ya. Terus lama-kelamaan memang dunia perbankan juga masuk. Itu kalau dari sisi modal. Selain kendala yang tadi sudah Akang utarakan, apa saja kendala yang paling saat ini yang paling berat? Sebagaimana umumnya kayaknya kendala di antara tadi itu ada kendala yang memang paling krusial sih dalam usaha itu ya. Marketing. Karena mungkin dulu saya melakukan usaha itu asal jalan. Iya. Yang penting saya nih usaha. Tapi saya tidak punya ITM yang jelas. Tahu nggak ITM itu apa? Apa tuh coba berarti orang kampungnya sih. ITM itu kata bahasa Sunda nama ideal target market. Jadi ketika kita berusaha tanpa punya target market yang jelas, akhirnya di sana muncul kendala yang memang paling krusial dalam wirausaha, yaitu pasar. Makanya kita akhirnya saya ketemu rekan-rekan yang memang sukses dalam dunia usaha, ketemu dengan pihak
stakeholder atau memang pemangku kepentingan yang berada dalam bidang yang peduli atau memang ditugaskan untuk membina wirausaha seperti dinas-dinas koperasi UKM, perindustrian dan lain-lain, baru kita tahu bahwa memang kendala kita itu sebetulnya bisa diatasi dengan kita menentukan target market yang jelas. Kita batasi dulu lah target market kita usaha itu di mana. Jangan semua kita garap, akhirnya kita kolab. Kata bahasa Sunan mah olab. Nah, baru udahlah saya juga saya pernah dulu punya market alhamdulillah bagus. Itu dulu ada produk 61 itu. Kalau dulu Cewida ke Ramayana atau Matahari ada produk 61 itu kita yang bikin. Itu seluruh Indonesia masuk. Tapi bukan saya yang punya, itu brand orang. Saya yang mengerjakan, akhirnya jadi kulit waktu itu. Berburu, berbudaya. Jadi kita hanya mengerjakannya. Nah, tapi ternyata itu ya akhir-akhirnya kita cuma jasa menjahit di sana. Nah, itu kan kita anu ripuh. Ya. Tapi orang yang terkenal kumaha. Nah itu, tapi makanya sekarang saya nyoba nih merubah visi kita nih. ITM kita yang jelas. ITM gitu ya. Ideal target market kita itu kemana, baru kita udahlah pasarnya kita di pesanan aja. Udah. Pemirsa, alhamdulillah bincang-bincang kita pada siang ini penuh dengan makna, penuh dengan ternyata di balik kekurangan ada potensi yang bisa. Nah, tapi jangan lupa KBB-ku ya, bisa kan? Ikut online gitu. Maksud saya nih, KBB-ku ini salah satu sarana buat pelaku UMKM. Jadi mungkin di sini saya bicara atas nama ketua forum nih, ngajak rekan-rekan nih para pelaku UMKM, yuk kita gabung dengan KBB-ku. Mudah-mudahan bisa dimanfaatkan sebagai sarana untuk menambah atau meningkatkan kapasitas market kita. Selain itu juga kita itu perlu mengenalkan produk kita ke khalayak ramai, bahkan ke seluruh dunia. Nah ini adalah fasilitas yang memang penting. Salah satu yang asli produk orang KBB dimanfaatkan oleh orang KBB dan hanya bisa dimanfaatkan oleh orang KBB tapi bisa diakses oleh seluruh dunia. Yuk gabung dengan KBB-ku. KBB-ku on you.